Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Realme seri C tuh banyak banget ya, rame banget pilihannya. Dan di video kali ini Bang Tekno mau ceritain nih, Realme C21, Realme C21. Ada 8 hal yang mesti kamu tahu sebelum beli smartphone ini, ya supaya kamu nggak salah mengambil keputusan. Dan hal pertama yang mesti kamu tahu mengenai Realme C21 ini adalah, kelihatan kan bagian desainnya ini? Beda dari seri C yang lainnya, dari HP yang harganya kelas setara juga beda. Iya, masih pakai bodi berbahan polikarbonat sih, tapi finishing dan desainnya cakep sob. Bodinya kelihatan glowing, nyala pantulan cahaya, dan permukaan bodinya dibuat bertekstur, jadinya nggak nempel-nempel minyak sidik jari. Desain bodi kayak gini juga bikin HP ini tuh tahan dari baret-baret halus karena penggunaan. Jadi asal nggak jatuh, HP-nya mulusnya awet. Bagian kameranya juga udah kece kekinian gayanya, bezelnya kotak dan nggak terlalu nonjol. Terus speakernya di bagian belakang bodi, di bagian bawah tepat di sebelah logo Realme. Ya nggak semua orang suka sih speaker di belakang ini, tapi nanti kita bahas kualitasnya. Sementara untuk desain bagian depannya, HP ini masih pakai layar bergaya water drop notch dengan permukaan layar yang rata, datar, tanpa gelombang. Dimana kalau kamu lihat ya, tepian layarnya tuh nggak ada lengkungan 2,5D kayak HP-HP saat ini. Positifnya adalah permukaan layarnya ini lebih rendah dari bezel layarnya. Jadi kalau HP ditaruh di meja dengan layar ke permukaan meja, layar kacanya aman, nggak beradu sama meja. Untuk desain dan build quality ini udah bagus. Digenggamnya cakep, dilihatnya juga keren. Digenggamnya tuh berasa solid sob. Ya walaupun agak berasa kaget aja ketika ngelihat speakernya di bodi belakang. Dan ngomong-ngomong, Realme C21, Realme C21 ini jadi smartphone entry level pertama sob yang punya sertifikasi to Friendland. Yang artinya adalah smartphone ini tuh udah lulus uji ketahanan terstandarisasi. Tes uji ketahanannya tuh juga bukan uji ketahanan biasa ya, tapi uji ketahanan 10 skenario untuk penggunaan hari-hari kayak misalkan jatuh, abrasi, ke gesek-gesek karena penggunaan harian. Terus juga 7 skenario lingkungan ekstrim kayak cuaca panas, cuaca dingin, dan sebagainya sob. Jadi ya ini tuh bukan uji ketahanan yang abal-abal asal-asalan ya. Dan kalau misalkan jatuh kayak gini juga ini tentunya masih aman. Yang penting nggak dibanting sob. Nah berikutnya adalah hal kedua yang mesti jadi pertimbangan sebelum beli HP ini, yaitu adalah di bagian audio dan visualnya. Kalau untuk bagian layarnya ini ukurannya 6,5 inch dengan rasio udah 20:9. Ya walaupun masih HD plus aja, tapi bisa kamu lihat sendiri nih, kualitas visualnya cakep. Mau dilihat dari sisi berbeda juga masih kelihatan bagus. Dan kalau kamu pakai HP-nya di bawah sinar matahari siang-siang, diterik matahari juga masih nyaman, masih kelihatan. Nggak perlu nyari tempat teduh untuk baca pesan masuk. Buat nonton video enak, buat main game juga asik dengan performa touchscreen yang udah responsif. Layarnya juga udah bisa ngenalin 10 sentuhan sekaligus. Udah mantep kan? Sementara kalau untuk bagian audionya juga, walaupun speakernya di belakang, ternyata power suaranya lebih kenceng dibanding HP-HP kelas harga setara yang speakernya di sisi samping. Audionya juga udah cukup detail dan jernih walaupun disetel dalam volume maksimal. Siapin earphone kamu buat dengerin suaranya yang kayak gini sob. Dan walaupun entry level, HP ini juga masih dikasih yang namanya teknologi Real Sound Technology. Ya buat kamu yang suka dengerin musik pakai earphone. Jadi suara yang keluar tuh lebih asik didengar. Nah, hal ketiga yang mesti kamu tahu sebelum kamu meminang smartphone ini adalah kira-kira isi kotak penjualannya tuh apa aja sih? Ya biar kamu bisa siapin mau beli aksesoris apa buat melengkapi smartphone cakep ini. Kalau kita lihat boxnya ya, masih kuning polos sih, tapi gaya bukaan boxnya sekarang tuh didorong kayak selongsong. Ditarik seperti laci. Gimana isi kotaknya kita bakalan dapetin smartphone kecenya. Terus juga di sini ada buku panduan dan kartu garansi, ada SIM card ejector juga yang bentuknya kayak gini. Di kompartemen berikutnya juga ada kabel charger micro USB dengan panjang yang masih standar. Dan juga sebuah charger adapter yang outputnya juga standar, 5 volt 2 ampere atau 10 watt aja. Di bagian layar smartphone-nya juga nggak dipasangin protective film atau screen guard bawaan. Jadi kamu udah tahu kan mau beli aksesoris apa buat melengkapi smartphone yang cakep ini. Nah, hal keempat berikutnya adalah hal yang paling banget dibahas sama kaum mending-mending, yaitu di bagian performanya. Dan Realme C21 ini, Realme C21 ini tuh punya performa yang cukup gegas di kelas harga setara.
Smartphone kece ini pakai chipset MediaTek Helio G35 dengan 4GB RAM dan 64GB internal storage. Kalau buat performa harian, enak nyaman, nggak bikin sabar, performanya beneran lancar. Untuk skor Antutunya aja, kayak yang kamu lihat sob, udah lebih dari 117 ribuan. Ya, kalau dipakai buat main game yang kelas ringan kayak game Mobile Legends udah bisa mode high frame rate. Dan saat dipakai main dengan settingan grafis maksimal, performanya juga masih optimal. Buat main game ini beneran handal. Performa hero-nya tuh bener-bener nurutin gimana performa jempol. Nah, kalau dipakai buat main berat sekelas COD Mobile juga udah bisa jalanin game maksimal mentok di settingan grafis low dan frame rate-nya di high. Ya, walaupun ada kadang sih yang namanya drop frame, tapi masih berasa lancar untuk terus perang secara gerilya ataupun terang-terangan. Masih asik dibuat mainnya. Sementara kalau dicoba pakai buat main PUBG Mobile, paling maksimal enaknya tuh di grafis low medium. Dan experience-nya ya seperti yang kamu lihat nih sob, ada berasa drop frame kalau lagi berhadapan sama musuh. Tapi masih asik sih kalau buat main. Kalau buat yang suka jadi sniper, buat yang suka ngebidik jarak jauh juga sensor gyro-nya ini udah berjalan dengan baik. Ini settingan gyro apa adanya ya, sensitivity-nya nggak saya rubah sama sekali. Udah lumayan kan? Intinya sob, kalau buat performa, di kelas harga setara Realme C21 ini tuh udah bisa banget diandelin. Mau dipakai buat performa harian, multitasking harian, ataupun buat main game, ini tuh masih cukup asik. Apalagi ditambah sensor-sensornya yang udah lumayan lengkap. Ya, walaupun belum ada NFC ya. Pokoknya sensor-sensor standar smartphone ini tuh udah ada semua. Kayak sensor gyroscope yang cukup banget ngebantu kita kalau lagi main game genre FPS. Ya masih virtual gyro sih, tapi udah cukup lah bikin HP ini bisa jadi Google Cardboard untuk virtual reality. Sensor magnetiknya juga ada, jadinya HP ini bisa fitur kompas. Sementara kalau untuk keamanan biometrik, C21 ini masih punya sensor sidik jari yang lokasinya di belakang bodi. Mudah dijangkau dan juga mudah dikenalin sama jari. Performa baca jarinya juga udah cepet, nyaris nggak berasa ada jeda. Nah, kalau HP ini dipakai jadi pemandu jalan juga udah enak sob. Udah bisa nunjukin lokasi dengan cepat dan akurat. Pas mantep lah kalau buat cari rezeki. Kalau dipakai buat GPS, baterainya tuh beneran awet. Nah, ngomong-ngomongin baterai, Realme C21 ini tuh baterainya bener-bener lambat banget habisnya. Baterainya yang berkapasitas 5000 mAh itu bisa awet tahan 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Waktu saya pakai jadi GPS navigasi pakai Google Map, selama 55 menit cuma ngabisin baterai 5% doang sob. Ya emang sih waktu ngetes jadi GPS itu saya pakai malam hari, jadinya kecerahan layarnya minimal. Tapi segitu udah lumayan awet banget kan? Nah, untuk pengisian daya, Realme C21 ini masih pakai port micro USB dengan teknologi pengisian 10 watt fast charging. Dimana kalau ngisi baterai sampai penuh tuh butuh waktu lebih dari 3 jam kalau ngecasnya dari baterai habis. Dan hal ketujuh yang mesti kamu tahu mengenai smartphone yang mesti dibeli saat ini adalah di bagian kameranya. Bisa diandelin apa enggak? Karena kan sekarang zamannya sekolah online, kalau tugas-tugas juga kan mesti difoto buat dikirim ke guru. Jadi kualitas kameranya harus bisa diandalkan. Nah, Realme C21 ini punya triple kamera belakang dengan 13 megapiksel kamera utama, bukan lensanya f2.2. Ada 2 megapiksel kamera potret dan juga 2 megapiksel kamera makro. Sementara untuk foto-foto selfie, ada kamera depan 5 megapiksel dengan aperture lensa f2.4. Untuk fitur kameranya, udah lumayan lengkap sob. Udah dilengkapi mode malam untuk foto-foto kota di malam hari. Ada juga Google Lens untuk cari informasi maupun translate tulisan pakai kamera aja. Mode Pro atau manualnya juga punya settingan yang lengkap sob. Dan kalau untuk hasil foto-foto makronya udah cakep untuk kelas harga setara sob. Ya yang penting ambil fotonya di kondisi cahaya cukup. Dan jarak kamera ke benda juga harus pas supaya hasilnya bagus maksimal. Sementara untuk hasil foto kamera utama dengan mode auto juga hasilnya cakep. Detailnya bagus, tone warnanya juga bagus. Nggak pucet tapi juga nggak menor. Berasa natural lah pokoknya. Shutter speed kameranya juga cepat. Beneran udah bisa diandelin untuk foto-foto produk buat jualan di toko online. Nah sementara kalau untuk foto mode malamnya kayak gini sob hasilnya. Cakep kan? Ya kalau ada noise-noise dikit wajar lah. Ini kan bukan HP mahal. Ya, sementara kalau untuk foto-foto selfie-nya, walaupun kameranya 5 megapiksel, ternyata hasilnya cukup bagus sob.
Udah bisa banget dipajang di sosial media. Ini kalau ngetes video kayak gini mah dipegang sambil jalan aja tangan satu. Dan kalau di sini sih kelihatannya getar-getar ya. Masih getar-getar, belum ada stabilisasi. Abang Danis. Hai. Kalau suaranya sendiri gimana? Kira-kira bagus gak? Boleh nilai sendiri. Apa itu kameranya madep depan atau madep belakang? Madep depan. Madep Untuk sana. fokusnya cepat. Tuh, pindah fokusnya cepat. Dan detailnya juga bagus. Objeknya ganteng. Untuk kamera depannya juga sama, masih agak-agak goyang karena emang belum ada stabilisasi. Biasanya emang HP di kelas harga nggak sampai 2 juta ya kayak gini, rata-rata belum stabil. Dan hal ke-8 yang mesti kamu tahu sebelum menentukan pilihan adalah fiturnya. Kira-kira gimana? Bisa mencukupi nggak buat kebutuhan hari-hari? Ya, kalau Realme C21 ini udah pakai sistem antarmuka Realme UI dan udah berbasis Android 10. Jadi udah bisa mode gelap. Booting aplikasi saat awal dibuka juga cepet sob, nggak pakai lambat asalkan internetnya nggak lelet. HP ini juga punya Theme Store bawaan yang punya pilihan tema, wallpaper, dan font yang banyak banget. Ya, walaupun isinya rata-rata berbayar. Kamu bisa pilih-pilih tema atau cuma mau ganti font tulisan aja, biar HP-nya bisa kelihatan tampil beda dibandingkan HP temen kamu. Buat kamu yang masih suka dengerin FM radio, HP ini nggak nyediain ya, nggak ada FM radio. Tapi kan sekarang zamannya streaming ya, WiFi gratis banyak menyebar di mana-mana. Paket data juga harganya udah nggak mahal, udah terjangkau, udah banyak promo. Kita bisa install aja aplikasi FM Radio dari Play Store. Kalau saya sih biasa pakai aplikasi Radio Indonesia. Di situ banyak tuh pilihan stasiun radionya. Pilih aja stasiun radio favorit kamu. Untuk kenyamanan main game juga udah disediain yang namanya fitur Game Space yang juga termasuk Game Assistance, yang bikin performa smartphone bisa maksimal untuk jalanin game. Bisa juga blokir notifikasi dan telepon masuk, supaya pas kita lagi main game tuh nggak keganggu sama sekali. Dan buat kamu yang butuh fitur clone app juga HP ini masih punya. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa aktifin 3 nomor WhatsApp. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan juga WhatsApp bisnis. Kayak temennya banyak aja sampai 3 nomor WhatsApp. Dan Realme C21 ini ada 2 pilihan varian ya, yang 3GB RAM, 32GB ROM, atau yang kayak saya punya ini, 4GB RAM dengan 64GB ROM. Ya, kamu bisa pilih aja mana yang sesuai kebutuhan. Kalau storage-nya berasa kurang, bisa diekspansi pakai microSD hingga 256GB. Bisa berbarengan dengan 2 SIM. Tapi kalau dilihat-lihat ya, slot kartunya ini tuh belum ada seal atau segel karet untuk mencegah cairan masuk. Ya intinya di kelas harga segini, Realme C21 ini tuh bisa banget dijadiin pilihan. Nggak salah dipilih. Baterainya awet, performanya cepet, desain dan kualitasnya juga harusnya awet ya, karena ini udah TUF Rainland. Ya kira-kira itu aja sih 8 hal yang mesti kamu tahu mengenai Realme C21 ini. Gimana sob? Udah yakin mau beli? Kalau masih belum yakin, coba putar ulang videonya lagi. Oke, segitu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat dan Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.